Kaisang yang santai dan santuy bikin banyak anak muda tertarik ke PSI. Begini, ada yang namanya Dana. Ia seorang mahasiswa di Universitas Pelita Harapan atau UPH ya. Baru saja bergabung jadi kader PSI. Iya, dia tertarik masuk politik. Menurut pengakuannya, karena ada Kaisang yang bilang di politik itu santai dan santuy saja. Rupanya ini yang bikin anak muda Gen Z atau juga millennials tertarik. Kabarnya kesekjenan di PSI akhir-akhir ini rada kewalahan gegara traffic pendaftaran via online jadi ramai. Nah, kembali ke figur Dana, si mahasiswa atau sang mahasiswa ini. Dari obrolan singkat dengannya, saya dapat informasi dia baru semester 2 dan ayahnya juga kader parpol, tapi bukan PSI. Dan ayahnya ini sedang menjabat jadi bupati di satu daerah. Wow. Tapi Dana ini kemauannya keras. Dengan gayanya yang santai dan santuy, ia merealisasikan objektifnya ini yang non-negotiable, yaitu bergabung ke PSI. Anak muda yang notabene pilihan parpolnya berbeda dengan ayahnya. Dia beritahu hasratnya masuk ke PS ini ke ibunya dan minta ibunya yang kasih tahu ke bapaknya. Entah bagaimana dinamika internal keluarga mereka, singkat cerita persoalan beres. Begitu. So never underestimate the power of emak-emak dan kemauan keras anak muda Gen Z. Ini kombinasi yang sangat powerful. Sementara Kaisang semenjak didapuk jadi ketua umum PSI pada Senin kemarin dengan gayanya yang santai dan santuy langsung tancap gas. Tancap gaspol mendatangi Bara JP, arus bawah Jokowi, Pertiwi, dan beberapa organ relawan Jokowi lainnya. Ya, saya sendiri sampai lupa apa saja. Banyak soal yang ditemui ini. Gercep, kata orang. Gerak cepat gitu ya. Didatangi atau sowan ini untuk apa? Ya untuk minta dukungan, apalagi santai dan santuy anak muda Gen Z ini rupanya diaktualisasi dengan gaya tancap gaspol. Sampai-sampai mereka yang mengikutinya terpontal-pontal dalam mengimbanginya. Mungkin definisi santai dan santuynya ini memang berbeda dengan makna yang dipahami generasi sebelumnya. Misalnya baby boomers gitu ya, agak susah memahaminya. Figur menarik lainnya yang barusan saya temui di PSI adalah anak muda yang bernama Wijanarko. Profesinya seorang dalang. Iya, dalang muda. Ia dalang wayang kulit. Ia belajar dalang ini dari bapaknya dan juga seorang dalang. Lalu Wijanarko melanjutkan kuliah di Solo untuk mendalami pedalangan di Institut Seni Surakarta. Selesai saat COVID-19 merajalela kemarin ini. Dia sudah menuntaskan studinya ya. Kreativitas dan modernisasi pewayangan dilakoni oleh Wijanarko. Nanggap wayang ala Wijanarko ini lain dari yang lain. Deso mowo coro, negoro mowo toto. Satu desa punya caranya sendiri, tapi negara punya pakemnya yang mesti ditaati. Buat yang tertarik, katanya bisa pantau versi wayangnya ini di kanal YouTube-nya PSI ya. Wah, jelas saat ini banyak generasi Z atau Gen Z ini dan millennials dengan latar belakang yang beragam jadi tertarik pada PSI. Semangat anti korupsi dan anti intoleransi dibawakan dengan gaya yang santai dan santuy, gaya atau ala anak muda zaman now.
Tapi jangan lupa, kencangkan sabuk pengaman. Karena dalam aktualisasinya, mereka bakal tancap gaspol. Nah, yang tidak siap bisa terpontal-pontal. Entah apalagi yang bakal terjadi. Kabarnya PSI dan Kaesang punya gebrakan berikutnya yang belum bisa di-spill. So, pantau saja terus. Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.